materi kita yang baru, ada baiknya Anda semua menyaksikan video berikut ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi status dan peran dalam interaksi sosial. Kita mulai dulu dari status sosial. Status sosial atau kedudukan merupakan posisi seseorang secara umum di masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain. Posisi seseorang menyangkut lingkungan pergaulan, prestise, hak-hak, dan kewajibannya. Menurut Raplinton, dalam kehidupan masyarakat terdapat 3 macam status, yaitu 1. Ascribed status, merupakan status seseorang yang dicapai dengan sendirinya tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Status tersebut dapat diperoleh sejak lahir. Contohnya, anak dari keluarga bangsawan dengan sendirinya memperoleh status bangsawan. Pada umumnya, ascribed status lebih banyak dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan sosial yang tertutup dan masyarakat feodal. 2. Ascribed status merupakan status yang diperoleh seseorang melalui usaha-usaha yang disengaja. Status ini tidak diperoleh atas dasar keturunan, akan tetapi tergantung pada kemampuan individu dalam mencapai tujuannya. Jenis status ini bersifat terbuka bagi siapa saja. Contohnya, setiap orang dapat menjadi hakim, asalkan memenuhi persyaratan tertentu, seperti lulusan Fakultas Hukum, memiliki pengalaman kerja dalam bidang hukum, dan lulus ujian sebagai hakim. 3. Assigned status merupakan status yang diperoleh dari pemberian pihak lain. Assigned status berhubungan erat dengan achieved status. Artinya, suatu kelompok atau golongan memberikan status yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa. Status ini diberikan karena orang tersebut telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Contoh assigned status adalah gelar pahlawan revolusi, siswa teladan, dan peraih Kalpataru. Sekarang kita lanjutkan pada peran sosial. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peran adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain terhadap seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Status dan peran tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sama seperti status, peran dapat dimiliki manusia sejak lahir atau diperoleh dari lingkungan sosial. Peran-peran tersebut harus dilaksanakan sekaligus. Disinilah akan terjadi konflik peran. Contohnya, sebagai ketua PKK, Ibu Cindy harus menghadiri rapat. Namun, pada saat yang sama, ia harus mengantar anaknya ke rumah sakit. Untuk lebih jelasnya, contoh dapat dilihat pada bagan berikut. Status dan peran tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Dalam kehidupan sehari-hari, peran menjadi penting karena berfungsi untuk mengatur perilaku seseorang. Materi kita pada hari ini cukup dulu sampai di sini. Semoga saja video tadi bisa membantu Anda semuanya untuk memahami materi kita kali ini. Untuk lebih lanjutnya, kita ketemu lagi pada video pembelajaran